Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Bangstu dari NICTP 239, Institut Teknologi Dirgantara Cipto. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan navigasi unduh dengan ketentuan tugas, yaitu activate mode serta reports. Sekarang kita masuk ke presentasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai activate the developer mode serta reports. Overview Odoo. Odoo adalah platform ERP open source yang menyediakan berbagai aplikasi bisnis terintegrasi seperti manajemen inventaris, penjualan, akuntansi, dan sumber daya manusia. Sistem ini dirancang untuk fleksibilitas sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kecil hingga besar. Dengan antarmuka yang user-friendly dan dukungan modul-modul yang luas, Odoo membantu bisnis meningkatkan efisiensi operasional dan pengolahan data. Jadi itu dia untuk Odoo itu sendiri, yang dimana sangat membantu kita dalam mengintegrasikan berbagai proses bisnis. Kemudian kita masuk ke navigasi Odoo. Navigasi dalam Odoo sangat intuitif dengan antarmuka berbasis dashboard yang menampilkan modul-modul aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Setiap modul dapat diakses melalui menu utama dan menggunakan dapat berpindah antara aplikasi dengan mudah menggunakan tab atau shortcut. Sistem navigasi ini juga mendukung fitur pencarian cepat dan filter, memungkinkan pengguna menemukan data atau fungsi tertentu dengan efisien. Kemudian kita masuk ke Activate the Developer Mode, memiliki akses penuh terhadap semua fitur yang ada di aplikasi Odoo, terutama bagi seorang administrator yang dalam hal ini biasanya juga mesti bertindak sebagai seorang developer. Ada 3 metode untuk mengaktifkan developer mode di Odoo, yaitu yang pertama, langsung dari database, kemudian setting, activate the developer Odoo. Kemudian yang kedua, melalui URN, menambahkan debug sama dengan 1, example, http, /123, 198.522.8096, tanda tanya debug, kemudian kita tambahkan sama dengan 1. Yang ketiga, add-on install untuk dipasang dalam rangka menambahkan program Firefox, yaitu Odoo Debug Chrome Web Store. Kemudian untuk langkah-langkahnya sendiri, cara-cara untuk melakukan activate the developer mode pada aplikasi Odoo. Yang pertama, login pada aplikasi Odoo. Kemudian yang kedua, klik dashboard, pilih setting, scroll ke bawah untuk mencari developer mode, klik activate developer mode, dan yang terakhir, developer tools akan muncul pada tampilan developers. Dan kita langsung saja untuk mempraktikkan bagaimana langkah-langkahnya mengaktifkan activate the developer mode. Sini kita masuk, kita tambahkan. Nah, di sini silakan untuk buka website Odoo-nya di masing-masing hardware teman-teman. Oke, di sini kita sudah masuki ke halaman utama Odoo. Kita pilih setting, kemudian kita pilih fitur setting. Nah, di sini silakan teman-teman scroll ke bawah hingga menemukan developer tools. Kemudian kita bisa aktifkan secara langsung dengan klik. Nah, kemudian bisa dilihat teman-teman, ada tampilan seperti developer tools di sini yang menggambarkan seperti kumbang teman-teman. Di sini menandakan bahwa developer tools telah aktif. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua, bagaimana cara untuk mengaktifkannya dengan URL. Nah, kita terlebih dahulu untuk menonaktifkan dengan mengklik, yaitu deactivate the developer mode. Nah, bisa dilihat di sini ikonnya hilang. Kemudian kita masuk ke apps. Nah, di sini. Nah, kita bisa tambahkan lewat localhost-nya teman-teman, melalui URL. Nah, ini sudah ada. Kemudian ada debug sama depan, kita tambahkan 1. Nah, kemudian kita enter. Nah, ikon kumbangnya atau developer tools sudah mulai nampak pada layar teman-teman. Di sini beginilah cara untuk mengaktifkan activate the mode developer tools. Semoga dapat memudahkan teman-teman untuk melakukan tutorialnya. Sekarang kita masuk ke sesi. Kita memasuki fitur reports. Laporan di Odoo memungkinkan pengguna untuk menganalisis data bisnis secara real-time melalui berbagai modul. Dengan fitur filter dan ekspor yang memudahkan pembuatan laporan terperinci dalam format yang dibutuhkan, ada 3 metode untuk mengaktifkan report si Odoo, yaitu pilih modul laporan, akses modul terkait seperti sales, inventory, atau accounting, dan buka bagian reporting atau laporan. Untuk langkah yang pertama. Langkah yang kedua, terapkan filter. Gunakan filter atau grup data yang relevan untuk menyesuaikan laporan berdasarkan periode, kategori, atau parameter tertentu. Dan yang terakhir, ekspor atau cetak. Setelah laporan dihasilkan, pengguna dapat mengekspornya dalam format seperti PDF atau Excel, atau mencetaknya secara langsung. Untuk langkah-langkahnya, cara untuk melakukan report pada aplikasi Odoo. Yang pertama, kita login aplikasi Odoo, kemudian kita klik dashboard, pilih setting untuk mengaktifkan developer tools. Dan yang ketiga, kita masuk ke reports dengan masuk ke technical, kemudian isi laporan pada fitur reports. Sekarang kita langsung mempraktekannya, teman-teman.
Nah, buka aplikasi dulu. Nah, di sini pastikan bahwa tools developer sudah aktif. Nah, kemudian kita bisa langsung ke masuk ke setting. Nah, setelah masuk ke setting, di sini ada tambahan ketika kita sudah mengaktifkan tools developer, ada tambahan translation, genifikasi tools dan technical. Nah, di sini kita pilih technical. Nah, kita bisa memilih fitur yang kita inginkan, yaitu kita pilih sesuai tugas kita, yaitu report. Nah, ini ada reporting, kita pilih report. Nah, ini untuk tampilan ada fitur reports di aplikasi Udo. Kita masuk ke new. Nah, kita isikan sesuai format yang sudah ada di dia. Nah, di sini kita sesuai modul, kita pilih BOM overview, kita pilih di sini kita pilih HTML, PDF atau teks atau bahkan Excel. Kita pilih untuk PDF. Level formatnya bisa disesuaikan dengan format teman-teman. Di sini saya akan di sini tidak perlu diisi atau A4 juga tidak masalah. Model name-nya kita pilih MRP BOM sesuai dengan ketentuan pada modul. Nah, di sini juga template name-nya kita sesuaikan pada modul juga, teman-teman. Dan di sini untuk printed report name kita bisa isikan sesuai pada modul, yaitu form. Nah, di sini sesuai dengan modul, teman-teman. Ketika sudah, kita langsung ke save untuk save reportnya. Kemudian kita masuk ke halaman report di awal. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini adalah uh, report yang sudah kita gunakan di awal untuk pengisiannya. Jadi sudah muncul di halaman depan reportnya. Jadi itu dia, teman-teman, untuk bagaimana langkah-langkah cara menggunakan aplikasi atau fitur reports pada Udo. Jadi itu dia, teman-teman. Terima kasih atas penonton. Terima kasih atas perhatiannya untuk menonton saya dalam menjelaskan fitur navigasi Udo. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Mulai topik walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.